Halo teman-teman semuanya, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Kali ini kita akan membahas sebuah film yang menceritakan tentang seorang pembawa berita yang bernama Bruce Nolan yang selalu mengeluh akan ketidakadilan Tuhan pada dirinya, sehingga pada akhirnya Tuhan pun memberinya sebuah tanggung jawab dan kekuatan layaknya seperti Tuhan untuk mengabulkan semua permohonan dari setiap hambanya. Penasaran seperti apa kisahnya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Dan inilah dia, Bruce Almighty. Diawali dengan memperlihatkan Bruce yang sedang membawakan berita tentang sebuah rekor kue terbesar di kotanya yang bernama Kota Buffalo. Dan dia adalah pacarnya Bruce yang bernama Grace. Singkat cerita, esok pagi pun tiba di mana Bruce pergi mengantar Grace bekerja di tempat sekolah anak-anak. Dan juga Bruce yang pergi bekerja terjebak macet di saat hari penilaian hasil kerjanya. Ia adalah Evan, rekan kerja Bruce yang selalu mengejek Bruce karena ia selalu menjadi pembawa berita utama. Dan ini adalah Jack, bosnya Bruce. Kemudian saat Bruce ingin meminta bantuan Jack agar beritanya yang ditampilkan, akan tetapi Jack tidak bisa melakukan itu. Lalu kemudian Jack pun menawarkan untuk rekaman siaran langsung di sebuah kapal ke Bruce, di mana itu membuat Bruce sangat bersemangat. Lalu kemudian pada saat Bruce sudah di kapal tersebut dan memulai siaran langsung bersama Evan yang menjadi pembawa acaranya. Dan pada saat itu juga, Evan yang terus saja meledek Bruce membuat Bruce makin kesal, dan ia yang sudah kesal dengan ejekan tersebut pun langsung mengacaukan acara itu dengan berkata-kata yang tidak sopan. Grace dan Jack yang menonton acara tersebut pun kecewa sama Bruce karena kejadian itu. Lalu kemudian Bruce pun dipecat karena kejadian itu, dan pada saat itu pun ia tak sengaja menemukan seorang pemulung yang sedang diganggu oleh sekelompok gangster. Bruce yang berniat membantu pemulung tersebut pun ikut dipukuli sama gangster tersebut. Ibarat kata mah sudah jatuh malah tertimpa janda pula. Lanjut di saat Bruce sudah sampai di rumah, ia pun bertengkar dengan Grace. Dan kemudian meninggalkan Grace dan pergi ke jalanan sepi sambil menyalahkan Tuhan jikalau Tuhanlah yang menyebabkan dia seapes ini dan sesial ini. Kemudian pada saat Bruce sudah putus asa, disitulah ponselnya Bruce berdering, akan tetapi Bruce mengabaikannya. Singkat cerita, pagi pun tiba yang mana ponselnya berbunyi lagi, akan tetapi Bruce yang kesal pun membuang ponsel tersebut, dan pada saat itu juga Bruce yang mengantarkan anjingnya keluar pipis, dan di saat itu juga ia menemukan ponsel itu lagi. Dan setelah Bruce mengangkat telepon tersebut, ia disuruh untuk pergi ke kantor sang penelpon untuk diberikan pekerjaan. Tanpa basa-basi, Bruce pun langsung ke tempat tersebut. Dan di sana ia bertemu dengan kakek yang mengetahui segalanya tentang Bruce, bahkan ketika Bruce menyalahkan Tuhan tempo hari. Dan ketika Bruce bertanya siapa dia, dan ternyata dia adalah Tuhan. Wah, sungguh luar biasa, tapi ini cuma sekedar film komedi ya teman-teman. Oke, lanjut ke filmnya. Bruce yang kaget dan tidak percaya pun langsung menyuruh Tuhan menebak berapa jari yang ia sembunyikan. Disitulah ia diberi kekuatan layaknya seperti Tuhan oleh Tuhan tersebut. Waduh. Bruce yang takut pun segera meninggalkan tempat tersebut, di mana pada saat ia mencoba kekuatan Tuhan di warungnya Bu Sahnim pun. Saat itu juga Tuhan datang dan menjelaskan seperti apa tanggung jawab Bruce. Bruce yang pada saat di jalan pulang dengan kekuatan Tuhan yang dimilikinya pun tak sengaja bertemu dengan gangster yang mengeroyokinya tempo hari, di mana saat itu juga Bruce membalas dendam atas perbuatan mereka kemarin. Sampainya Bruce di rumah, ia yang menarik bulan supaya terlihat sangat dekat dan cantik, di mana pemandangan itu membuat Grace sangat terpukau.
Dan di saat itu juga mereka pun melakukan adegan pemuncratan. Singkat cerita, esok pagi pun tiba di mana akibat Bruce yang menarik bulan tadi malam membuat sebuah bencana di Jepang. Dan kemudian Bruce yang mau mendapatkan pekerjaannya kembali, ia yang mau pergi dengan mobil bututnya pun langsung mengubah mobilnya menjadi mobil balap yang di luar Naila, guys. Dan di saat ia pergi ke TKP pembunuhan untuk meliputi berita, disitulah ia diejek oleh reporter lain. Dan di saat itulah korban pembunuhan tersebut ditemukan. Dan Bruce yang mengubah kamera reporter tersebut menjadi ganja dengan seberat 110 kg. Dan disitulah Bruce yang menjadi reporter pertama yang merekam penemuan mayat tersebut. Yang mana dari penemuan mayat tersebut membuatnya mendapatkan pekerjaannya kembali. Dan tak cukup sampai di situ, Bruce menggunakan kekuatannya untuk menjatuhkan sebuah meteor. Dan itu atas semua kehendak Bruce. Dari semua kejadian itu, ialah yang menjadi reporter pertama yang ada di lokasi untuk meliputi berita tersebut. Dan disitulah karir Bruce melonjak. Lanjut ke Grace. Grace yang diajak makan malam di tempat impiannya yaitu Blue Palm, di mana Grace sangat berharap ia akan dilamar oleh Bruce di tempat tersebut. Balik ke Bruce, ia yang memiliki dendam kepada Evan pun dengan sengaja membuat Evan ngomong seperti orang gila pada saat sedang live di TV. Lanjut ke Bruce dan sang kekasih Grace yang sudah baper duluan dan berharap akan dilamar, tapi sayangnya Bruce cuma mau merayakan kesuksesannya. Dan di saat itulah Bruce yang saat ini menjadi Tuhan pun mendengarkan suara semua orang berbisik di telinganya. Dan pada saat Bruce merasa terganggu dengan suara itu, lalu ia pun menutup matanya dan bertemu dengan Tuhan. Dan disitulah Tuhan memberitahu Bruce jikalau suara bisikan itu adalah suara dari orang-orang yang memohon kepada Sang Maha Kuasa. Dikarenakan Bruce selalu saja mengabaikan doa tersebut sampai menumpuk, ia pun mengabulkan doa-doa yang ada di kotanya tanpa terkecuali. Mau orangnya minta menang judi slot dan meminta menang lotre togel pun Bruce mengabulkannya. Singkat cerita, Bruce yang merayakan kesuksesannya dengan mengadakan pesta di sebuah gedung. Akan tetapi Grace yang masih ambekan pun gak mau hadir. Setelah dibujuk oleh si anjingnya Bruce, akhirnya Grace pun mau ke sana. Dan di situ juga setelah Grace datang, dan pada saat itu juga wanita yang bernama Susan yang seksi ini pun meraba Bruce. Dan saat itu juga Grace pun melihat kejadian tersebut dan ya, kalian semua tahu apa yang akan terjadi. Setelah Grace meninggalkan Bruce, disitulah ia menyesal karena telah menyia-nyiakan orang tercinta. Ketika Grace mulai mencoba harinya tanpa Bruce, di situ juga Bruce selalu memohon agar Grace memaafkannya dan kembali kepadanya. Tak sampai di situ, Bruce yang memulai debutnya sebagai pembawa berita utama pun terganggu karena listrik yang mati yang disebabkan karena meteor yang jatuh karena ulahnya sendiri tempo hari, yang mengakibatkan gangguan listrik di kota tersebut. Dan di saat itu juga warga mengamuk karena bayaran lotre mereka tidak sesuai ekspektasi. Dan ketika Bruce meminta bantuan Tuhan, Tuhan pun meminta Bruce untuk bertanggung jawab atas ulahnya. Dan saat itu juga Bruce mulai merubah diary. Dan sejak saat itu Bruce mulai berubah dari yang awal mulanya dia yang egois pun membantu semua orang tanpa menggunakan kekuatannya lagi. Dan kemudian Bruce yang bertemu dengan sahabatnya Grace yang bernama Debbie, yang mana Debbie memberitahu Bruce jikalau Grace selalu mendoakan Bruce. Akan tetapi saat itu Grace berdoa agar bisa
Akan tetapi pada saat itu juga Grace berdoa agar bisa melupakan Bruce, pun membuat Bruce sangat bersedih. Tetapi tiba-tiba, setelah itu ia bertemu Tuhan, di mana Tuhan meminta Bruce supaya menjadi dirinya sendiri yang selalu membuat orang bahagia dengan tingkah lakunya. Di saat itu juga Bruce berdoa supaya Grace dipertemukan dengan orang yang bisa membuatnya bahagia. Dan setelah kecelakaan itu, Bruce yang tersadar setelah kecelakaan itu pun bertemu dengan Grace. Dan Grace pun kembali ke pelukannya. Tamat ending yang sangat membruskan. Jadi dari film ini kita bisa belajar jikalau kekuasaan dan kesuksesan tak selamanya mampu meluluhkan hati yang terluka. Jadi hargailah pasangan kalian selagi kalian masih saling mencintai dan jangan pernah menyia-nyiakan perasaannya. Ingat, daripada kita sibuk terus mencari seseorang yang sempurna menurut kita, lebih baik menyempurnakan apa yang kita miliki saat ini.